Sejumlah saksi kasus Vina Cirebon ajukan perlindungan ke LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, membenarkan telah mendatangi Suroto, 50, di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Suroto sendiri merupakan warga yang menjadi saksi proses evakuasi tubuh penuh luka Vina dan Eki saat ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 lalu. Bahkan, tak hanya Suroto, permohonan perlindungan juga datang dari sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, saat dihubungi melalui telepon pada Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Betul, LPSK datang ke Pak Suroto. Kami sudah punya kesepakatan kalau terkait dengan kasus Vina ini nanti Pak Ketua yang menyampaikan ke teman-teman pers. Tapi, saya konfirmasi betul ada permohonan dari sejumlah saksi untuk kasus Vina, ujar Wawan. Menurut Wawan, LPSK saat ini sedang mendalami keterangan dari para saksi. Beberapa saksi yang kita temui sedang kita dalami karena beberapa saksi tidak ada kesinkronan. Jadi, kita cukup berhati-hati menyampaikan ke teman-teman pers biar tidak ada kesalahan, ucapnya. Wawan menekankan bahwa LPSK menangani kasus ini dengan proaktif mengingat besarnya perhatian publik. Ini termasuk kasus yang kami tangani dengan proaktif karena ada atensi yang cukup besar dari publik. Ini juga kaitannya dengan masalah kemanusiaan, kita ingin mengungkap kebenaran supaya kasus ini lebih terang karena ini juga hak informasi publik, jelas dia. Mengenai waktu penyampaian informasi lebih lengkap kepada media, Wawan menyebutkan bahwa akan ada konferensi pers dalam waktu dekat. Untuk keterangan lengkapnya nanti biar Pak Ketua yang menyampaikan secara resmi kepada teman-teman media. Nanti mungkin akan ada konferensi pers, katanya. LPSK menegaskan bahwa perlindungan saksi merupakan tugas dan kewenangan mereka. Perlindungan saksi itu sudah jadi tugas dan kewenangan kami, LPSK, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Suroto, salah satu saksi penting dalam kasus evakuasi korban Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, didatangi oleh perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Jakarta, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Pertemuan ini berlangsung sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan bertujuan untuk menawarkan perlindungan kepada Suroto. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Jakarta dengan menawarkan perlindungan kepada saya, ujar Suroto saat diwawancarai di Balai Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Perbincangan antara Suroto dan dua orang perwakilan LPSK tersebut berjalan selama kurang lebih 15 menit. Dalam obrolan singkat tersebut, Suroto diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan tawaran perlindungan yang diajukan. Setelah berpikir matang, Suroto akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dengan obrolan yang singkat dan saya diberi kesempatan untuk berpikir, saya pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut, ucapnya. Meskipun hingga saat ini Suroto belum mengalami ancaman atau teror terkait kesaksiannya, ia menyadari pentingnya perlindungan dalam menghadapi kemungkinan ancaman di masa mendatang. Suroto juga siap jika dibutuhkan untuk memberikan kesaksian ulang dalam kasus ini. Saya sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang neror terkait kesaksian saya dalam kasus Vina dan Eki. Nah saya pun siap jika memang dibutuhkan untuk memberi kesaksian ulang dalam kasus ini, jelas dia. Dalam pertemuan tersebut, Suroto juga menerima amanat khusus dari LPSK untuk segera melapor jika mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, seperti menerima telepon atau teror yang berkelanjutan. Saya diberi amanat khusus, yaitu apabila saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, seperti ada orang nelpon terus-menerus, neror langsung hubungi saya gitu, katanya. Suroto menyetujui penawaran dari LPSK karena menyadari bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian besar dan penting untuk memastikan kesaksiannya diterima dengan baik. Saya meminta perlindungan karena kesaksian ini sudah terbilang kasus besar. Saya juga belum tahu mana yang benar, apakah keterangan saya sebagai saksi ini nanti bisa diterima oleh kedua belah pihak yang tidak senang maupun yang senang, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa semua keterangan yang disampaikannya telah disampaikan secara benar dan sesuai dengan kesaksiannya. Insya Allah, semua yang saya katakan keterangannya sudah disampaikan secara benar dan sesuai kesaksian saya, ucap dia.
Banyaknya saksi kasus pembunuhan Vina di Cirebon bermunculan membuat versi kronologinya semakin simpang siur. Terbaru adalah sosok yang pertama kali menolong Vina dan Eki di TKP, Suroto. Suroto muncul dan mematahkan keterangan rekan Eki, Melmel, yang sebelumnya mengaku melihat langsung kejadian penyiksaan di TKP. Suroto adalah petugas keamanan atau Siskamling di desa sekitar Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ia mengklaim sebagai orang yang pertama kali menemukan jasad Vina dan Eki. Ia pun memastikan kalau Melmel saat kejadian tidak ada di lokasi. Dan menegaskan bahwa saat itu hanya ada dirinya dan langsung memanggil polisi. Hanya ada dia dan 2 orang anggota polisi yang mengangkat jasad Vina dan Eki. Suroto juga mengungkapkan kalau kondisi evakuasi itu terjadi saat hujan. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Suroto, warga Cirebon, Jawa Barat yang sempat menolong Vina dan Eki akhirnya muncul ke publik. Ia mengatakan bahwa di Jembatan Talun tempat korban dibuang tidak ada kamera CCTV. Suroto menyebut kamera CCTV justru berada di pinggir jembatan yang mengarah ke jalan tol. Ia tidak tahu apakah kamera tersebut juga mengarah ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Saat itu, Suroto yang sedang tugas ronda melihat sudah banyak orang berkerumun di Jembatan Talun. Ia pun langsung mendekat ke TKP dan memeriksa Vina dan Eki. Suroto memastikan Eki sudah meninggal dan Vina masih hidup. Ia bahkan masih sempat mendengar rintihan Vina sebelum mobil polisi datang. Dalam kasus ini, Suroto pernah memberikan kesaksiannya di persidangan. Ia awalnya juga mengira bahwa Vina dan Eki adalah korban kecelakaan. Namun hal yang membuatnya janggal adalah kondisi motor Eki yang tidak rusak parah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.